Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Agung Rio Saputra, Anissa Sulistia, Caca Febila, Leni Karlina, Maya Kusumawati, Miki Saputra, dan Yuni Saputri akan menjelaskan materi kami yang berjudul Penerapan Teori Makosid dalam Perbankan Syariah. Pengertian makosid. Definisi makosid al-syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa makosid al-syariah dari pernyataan Wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum dan juga sebagai sasaran syariat dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang memegang penuh kuasa syariat Rasul dan Allah. Penerapan makosid al-syariah pada perbankan syariah. Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari 5 bagian utama yang dikenal dengan Al-Duriyat, Al-Khamah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan, yaitu menjaga agama atau fiqh al-din, menjaga kejiwaan atau fiqh al-naf, menjaga akal atau fiqh al-aql, menjaga turunan atau fiqh al-nafs, serta menjaga harta atau fiqh al-nas. Kemudian ada 3 syarat lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, maslahah dauriyat. Dauriyat adalah kata yang berarti mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain agama, al-din, jiwa, al-memelihara jiwa naf, akal, al-aq, harta, al-mal, dan keturunan al-nas. Yang kedua, maslahah hajiat. Hajiat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiat terpenuhi, maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat. Tetapi apabila keperluan hajiat tidak dipenuhi, maka tidak merusak keberadaan kebutuhan dauriyat. Haujiat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh, jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan dauriyat, tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan. Namun, memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan dauriyat. Yang ketiga, maslahah tahsiniyat. Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini, tahsiniyat merupakan penyempurnaan kebutuhan dauriyat dan hajiat. Maka dari itu, keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya, yaitu mempercantik masjid. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. Meski memiliki sifat tersier, aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama, tidak berlawanan dengan nas ketiga maslahah di atas memiliki keterkaitan. Penerapan secara umum. Pada dasarnya, tujuan makosid al-syariah ialah memperoleh faedah. Sesuai sistem ekonomi masa kini, banyak lembaga keuangan yang memegang prinsip syariah dan memiliki penerapan makosid. Berdasarkan pernyataan Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa mempelajaran dan mengetahui mengenai al-makosid al-syariah mampu menjadi alat bantu untuk mengerti suatu redaksi Al-Quran dan Sunnah, berperan dalam menuntaskan dalil yang berlawanan, serta menjadi bagian utama dalam menentukan aturan hukum pada suatu kasus yang ketetapan hukum tidak dicantumkan pada Al-Quran dan Sunnah. Apabila pemanfaatan kajian kebahasaan, penerapan teori yang dikemukakan oleh Al-Syatibi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut: perlindungan agama, perlindungan kejiwaan, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan keturunan. Penerapan makosid al-syariah secara spesifik. Penerapan makosid al-syariah secara spesifik, selain itu
Pembahasan tentang maqasid al-syariah secara spesifik juga dibahas pada akad atau produk perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut. Maqasid al-syariah pada investasi dengan akad mudharabah. Maqasid al-syariah pada transaksi multi akad. Maqasid al-syariah pada ran dan pemanfaatan marhun atau barang gadai. Maqasid al-syariah pada jual beli emas secara tidak tunai. Berikut multi akad yang ada pada bank syariah. Akad ijaroh muntahiyah bi al-tamlik yang terbagi atas akad ijaroh, wa'ad, dan akad tamlik atau bai atau hibah. Akad musyarakah mutanakishah yaitu kombinasi antara akad musyarakah atau syirkah inan wa'ad untuk bai dan akad bai atau akad ijaroh. Akad murabahah li al-amir bi al-syirah yaitu kombinasi wa'ad, wakalah dan jual beli. Produk gadai emas yaitu kombinasi dari akad qard, ran serta ijaroh. Tabungan haji yaitu kombinasi akad qard serta ran. Istisna paralel yaitu kombinasi akad istisna serta wakalah. Mudharabah muqayyadah yaitu kombinasi akad mudharabah serta akad sebagai objek mudharabah. Produk multilevel marketing yaitu kombinasi akad bai, jualah serta samsarah.